Manchester United telan kekalahan pahit di pekan pertama Premier League dari Arsenal. Gol kontroversial Ricardo Calafiori yang membuat Ruben Amorim emosi di ruang konferensi pers. Fans kardus United mencari kambing hitam, dan pemain pun jadi sasaran. Lini depan masih mandul. Robert Lewandowski menyatakan ketertarikannya untuk membela United, update transfer dan hasil drawing Carabao Cup. Di Old Trafford yang penuh semangat, The Reds justru tumbang tipis dari rival beratnya Arsenal dalam sebuah laga yang penuh intensitas. Kekalahan 1-0 ini terasa menyakitkan, terlebih mereka sebenarnya tampil lebih dominan dan mempunyai lebih banyak peluang. Pas atas Cunha di tengah, semua langsung berkolaborasi menggebrak pertahanan Arsenal. Bahkan David Raya, kiper The Gunners, sudah dibuat bekerja keras sejak awal. Mon yang diplot sebagai salah satu gelandang serang sempat beberapa kali bertukar posisi dengan Cunha, dan pada satu momen ia bahkan turun jauh untuk menghentikan laju Bukayo Saka dengan sebuah intersepsi yang sangat rapi. Dukungan publik Old Trafford membuat United tampil dominan di 10 menit pertama, tapi momentum itu buyar akibat satu kesalahan kecil di lini belakang. Tendangan sudut Declan Rice ditepis Altay Bayindir ke tiang jauh dalam tekanan William Saliba, dan bola pantul itu disambar Ricardo Calafiori dengan sundulan jarak dekat. Bayindir sempat memprotes karena merasa dilanggar, tapi wasit Simon Hooper tetap mengesahkan gol tersebut. United pun harus tertinggal 1-0 di babak pertama, meskipun sebenarnya mereka lebih banyak mengancam. Peluang terbaik The Reds di paruh pertama lahir dari aksi Dorgu. Pemain muda ini menemukan ruang di sisi kiri, menusuk tanpa ragu, lalu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang sayangnya hanya membentur tiang jauh Raya. Sementara itu, kerja sama Casemiro, Mbeumo, dan Cunha beberapa kali menciptakan tembakan, tetapi tak ada yang mampu benar-benar menaklukkan sang kiper Arsenal. Maka, saat peluit jeda berbunyi, Old Trafford terdiam sejenak, menatap papan skor yang tidak sesuai dengan jalannya permainan. Memasuki babak kedua, United kembali menunjukkan semangat tinggi. Fernandes menjadi motor serangan, dan lagi-lagi Mbeumo menjadi ancaman utama. Ia sempat beradu cepat dengan Gabriel di kotak penalti, dan meskipun penonton bersorak meminta pelanggaran, wasit tetap bergeming. Di sisi lain, Matthijs De Ligt benar-benar tampil bak benteng kokoh. Ia sukses mematahkan dua peluang emas Arsenal, pertama dari Saka, lalu dari Havertz, hanya dalam selang beberapa menit. Momentum United kembali meningkat ketika Ruben Amorim memasukkan pemain anyar, Benjamin Sesko, menggantikan Mason Mount. Sorakan publik menyambut hangat debutnya di Theatre of Dreams. Sesko langsung aktif mencari ruang, dan hampir saja mencatatkan momen manis andai umpan matang dari amat tak lebih dulu dipotong oleh lini belakang Arsenal. Madueke dan Miles Lewis Skelly bahkan sempat berhasil memberi umpan matang ke kotak penalti. Sampai menit-menit akhir, United tidak berhenti menekan. Mbeumo mencoba tendangan salto, lalu sundulannya yang menyambut crossing Dorgu kembali ditepis brilian oleh Raya. Drama semakin terasa ketika Cunha dijatuhkan Saliba di kotak penalti, tetapi wasit sekali lagi mengibaskan tangan tanda tidak ada pelanggaran. Old Trafford bergemuruh penuh protes, namun keputusan tetap tidak berubah. Harapan terakhir hadir di injury time, saat sundulan jarak dekat Harry Maguire mengarah tepat ke gawang. Sayangnya, Raya kembali menjadi pahlawan Arsenal dengan penyelamatan gemilang. Pada akhirnya, meski United menggandakan jumlah peluang Arsenal dan tampil lebih agresif di babak kedua, papan skor tetap menunjukkan kekalahan tipis 1-0. Sebuah hasil yang pahit, karena The Reds sebetulnya pantas mendapatkan lebih. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Kapten tim Bruno Fernandes menekankan bahwa ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari laga perdana ini. Kepada Sky Sports, ia berkata, ini baru pertandingan pertama musim ini, jadi kita tidak bisa langsung bicara soal langkah maju. Tapi kami melakukan banyak hal baik. Sayangnya, semua itu tetap tidak cukup. Bruno menyoroti satu hal krusial yaitu penyelesaian akhir. Kami kebobolan dari set piece di babak pertama. Setelah itu, saya rasa Arsenal tidak menciptakan peluang berbahaya. Kami bertahan dengan baik. Tapi kami terlalu banyak membuat peluang tanpa mencetak gol, itu poin yang harus segera diperbaiki, tegas sang kapten. Statistik pertandingan memang berpihak pada United, mereka lebih dominan dalam penguasaan bola, lebih banyak melepaskan tembakan, dan terlihat lebih berani menekan. Fernandes mengakui hal itu, sembari menyesalkan kurangnya ketajaman. Kami mengontrol laga dengan baik, kami nyaman menguasai bola, dan beberapa kali membuat peluang, tapi kami gagal mencetak gol. Itulah sisi negatif utama dari laga ini. Lanjutnya, sang kapten juga tidak lupa memberikan apresiasi khusus untuk dua rekrutan baru, Matthijs Cunha dan Bryan Mbeumo, yang tampil impresif meski ini baru debut kompetitif mereka. Kepada MUTV, ia berkata, mereka tampil sangat baik, kami tahu kualitas yang mereka miliki, dan mereka benar-benar ancaman dengan bola, ini baru permulaan. Tapi saya yakin mereka akan memberi lebih banyak untuk tim ini, kualitas mereka sangat tinggi. Bruno tidak lupa memuji energi besar dari fans yang memadati Stadion Old Trafford malam ini. Ia menuturkan dengan penuh rasa hormat, itu luar biasa.
Saat laga berakhir dan kami berjalan ke arah terowongan, dukungan supporter memberi saya harapan besar bahwa musim ini bisa berbeda, bisa sangat baik untuk kami. Sekarang, di laga berikutnya, kami harus memberi sesuatu kembali untuk mereka. Sementara itu, sang manajer Ruben Amorim juga buka suara. Ia jelas kesal dengan cara gol Calafiori tercipta, merasa Bayindir tidak cukup dilindungi wasit. Kepada media ia berkata, ini mirip dengan yang terjadi beberapa kali musim lalu. Menurut saya, itu bukan soal bermain bola, melainkan melindungi pemain yang sedang menyerang. Ketika kiper disentuh dengan cara seperti itu, sulit baginya untuk kuat, dan kalah lewat gol seperti ini, tentu terasa sangat berat. Namun Amorim juga menegaskan, di balik kekalahan ini ada banyak perkembangan positif. Kami lebih agresif dibanding tahun lalu. Kami berlari lebih banyak, lebih berani, menekan tinggi, dan tetap memainkan bola meski ada tekanan dari tribun. Kami kehilangan bola lebih sedikit dalam build up, dan dengan pemain seperti Cunha dan Bryan, dalam satu momen saja mereka bisa mengangkat atmosfer stadion. Yang paling penting, kami tidak membosankan, katanya dengan nada optimis. Soal performa tim secara keseluruhan, pelatih asal Portugal itu menambahkan, itu penampilan yang sangat baik. Saya sangat bangga dengan para pemain. Memang kami kalah, tapi mereka menunjukkan intensitas, keberanian, dan kekompakan. Sistem permainan, itu terlalu dilebih-lebihkan. Yang penting intensitas, talenta, dan kekuatan. Kadang kami bertahan dengan 3, kadang 4, bahkan 5. Tapi intinya, para pemain mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka ingin saling membantu. Itu perasaan yang sangat baik. Menutup komentarnya, Amorim mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan pekerjaan rumah masih banyak. Kami harus segera melupakan kebisingan dari luar. Kami punya pemain yang bisa menang melawan siapapun di Premier League. Sekarang fokusnya adalah bekerja keras, memperbaiki detail kecil maupun besar, dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Setiap pertandingan di liga ini selalu sulit, jadi mari kita bergerak maju. Berbicara tentang kebisingan dari luar, pandit dan legenda Manchester United memberi komentar yang bertentangan soal gol Arsenal yang menurut Amorim seharusnya tidak disahkan karena sebelumnya kiper Altay Bayindir telah dilanggar oleh Saliba. Beberapa tayangan ulang dan foto yang beredar juga merekam dengan jelas bahwa Bayindir telah didorong dan bahkan lengannya ditarik sehingga kiper Turki tersebut gagal menghalau laju bola hasil sepakan pojok Declan Rice. Gary Neville berkata, kiper harusnya lebih kuat. Aku pikir dia akan mengeluh bahwa ia ditipu. Dia punya pemain di depannya. Ada banyak dorong-mendorong yang terjadi. Aku hanya berpikir kiper harus lebih kuat. Aku tidak berpikir dia melakukan sesuatu yang salah. Bayindir jika ada yang menghalangi lengannya, dia cukup menyingkirkannya. Itu pasti gol yang sah. Dia jelas tidak cukup kuat. Hal senada datang dari Clinton Morrison, mantan pemain Crystal Palace dan Birmingham itu berkata, Manchester United perlu memperkuat kiper mereka. Ada banyak kiper top yang tersedia, dan kualitasnya lebih bagus dari yang Anda miliki. Komentar paling keras datang dari mantan kapten United Roy Keane. Menurutnya, seorang kiper harus bisa melindungi kotaknya sendiri. Itulah kiper. Anda tidak bisa melindungi kiper seperti seorang babysitter, ujarnya penuh emosi. Beberapa fans juga mulai mencari kambing hitam atas kekalahan ini. Sosial media ramai diisi komentar fans yang dapat memecah belah kondisi tim yang sudah mulai positif. Beberapa di antaranya menyalahkan Amorim yang tidak menurunkan Sesko sejak awal, tidak sedikit yang menyerang Bayindir, dan yang lebih absurd banyak fans yang menyudutkan Manuel Ugarte atas kekalahan ini. Sebagian mereka adalah fans yang kecewa setelah United gagal mendatangkan Carlos Baleba dan fans lokal Pride yang kecewa karena Kobbie Mainoo yang tidak mendapatkan waktu bermain. Menurut kami, apapun keputusan Ruben Amorim harusnya tetap kita dukung dan jangan menyerang pelatih ataupun pemain atas sebuah hasil pertandingan. Bayangkan jika di masa kejayaan Sir Alex Ferguson, Manchester United berhasil mendatangkan Robert Lewandowski. Nama besar yang identik dengan ketajaman di depan gawang itu, ternyata pernah sangat dekat untuk bergabung ke Old Trafford. Dalam sebuah wawancara terbaru, striker asal Polandia ini mengungkapkan bahwa ia sudah memberikan jawaban, yes, kepada Manchester United ketika masih membela Borussia Dortmund di awal karir Eropanya. Lewandowski berkata, pindah ke Manchester United. Saya sudah memutuskan, saya setuju untuk bergabung dengan klub ini, saya ingin bergabung dengan Manchester United. Untuk melihat Alex Ferguson, ia mengaku sudah membayangkan bagaimana rasanya bekerja di bawah manajer legendaris itu, yang reputasinya sudah mendunia. Kala itu, situasinya terlihat begitu menjanjikan. Lewandowski baru saja mencuri perhatian publik Bundesliga lewat ketajaman dan visi bermainnya, dan United memang sedang mencari sosok penyerang mematikan untuk memperkuat skuad. Namun, seperti banyak kisah transfer yang kandas di tengah jalan, rencana ini terhalang negosiasi antar klub. Borussia Dortmund enggan melepas bintang mudanya dengan harga yang ditawarkan, dan memilih menahan Lewandowski demi nilai jual yang lebih besar di masa depan. Lewandowski menjelaskan, saat itu adalah tahun kedua saya di Dortmund, dan saya tahu mereka tidak bisa begitu saja menjual saya, karena jika mereka menunggu, mereka akan mendapat lebih banyak uang, dan mungkin saya bisa menunggu 1 atau 2 tahun. Dalam kata lain, meski hatinya sudah condong ke United, realita bisnis sepak bola membuatnya harus menunda, yang pada akhirnya mengubah jalannya karir. Ia tidak menutupi bahwa kesempatan ini sangat menggiurkan.
Itu bisa menjadi pengalaman yang luar biasa, ujarnya sambil mengakui bahwa bermain di Premier League akan menjadi tantangan besar dalam hidupnya. Namun, waktu berkata lain. Ia bertahan di Dortmund, lalu memutuskan melangkah ke Bayern Munich pada tahun 2014, di mana karirnya mencapai puncak. Bersama Bayer, Lewandowski memenangkan hampir semua gelar bergengsi, Bundesliga, DFB Pokal, Liga Champions, hingga mencetak rekor demi rekor yang sulit ditandingi. Kini, di usia 36 tahun, Lewandowski membela Barcelona dan masih menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang kelas dunia. Ia menegaskan bahwa meskipun kesempatan ke United dulu sempat nyata, ia sama sekali tidak menyesali jalannya karir. Kalau dipikir-pikir lagi, saya pernah bermain untuk Bayern Munich, lalu Barcelona. Saya sangat bahagia dengan perjalanan karir saya bangga menjadi bagian dari dua klub hebat ini, kata Lewandowski. Bahkan, ia menambahkan, saya tidak merasa bahwa saya melewatkan sesuatu, karena setiap keputusan yang saya buat, saya ingin mengambilnya. Bagi Lewandowski, setiap pilihan yang ia ambil selalu berdasarkan keyakinan pribadi, bukan sekadar godaan nama besar klub. Pernyataan ini tentu mengundang imajinasi para fans Manchester United, membayangkan Lewandowski mengenakan jersey merah, berdampingan dengan Wayne Rooney di lini depan, atau menjadi pengganti jangka panjang untuk Robin van Persie. Bayangkan juga dampaknya di era setelah Ferguson pensiun, di mana United sering kesulitan menemukan striker tajam yang konsisten. Mungkin, dengan Lewandowski, cerita klub akan sedikit berbeda. Yang jelas, bagi para fans United, kisah ini akan menjadi salah satu transfer hampir jadi yang selalu diingat, sebuah cerita yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana jadinya kalau Robert Lewandowski benar-benar mendarat di Manchester. Manchester United akan memulai perjalanan mereka di Piala Carabao musim 2025-2026 dengan laga tandang menghadapi Grimsby Town di Blundell Park. Lawan ini muncul setelah hasil undian putaran kedua yang disiarkan langsung di Sky Sports Rabu malam. Musim ini, skuad asuhan Ruben Amorim harus memulai kompetisi sedikit lebih awal dari biasanya. Penyebabnya, tidak adanya jadwal kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2014, membuat United masuk di tahap paling awal yang diikuti klub Premier League. Saat itu di musim 2014-2015, United asuhan Louis van Gaal justru menelan kekalahan memalukan 4-0 dari MK Dons di ajang yang sama. Pertandingan melawan Grimsby, klub League 2, akan digelar di pekan yang padat, di antara laga Premier League melawan Fulham dan Burnley. Jadwal pasti dan waktu kick-off akan diumumkan kemudian. Piala Carabao sendiri bukan kompetisi asing bagi United. Setan Merah sudah 6 kali menjadi juara dan terakhir pada 2023 bersama Erik ten Hag. Bagi Ruben Amorim dan pasukannya, laga melawan Grimsby bukan sekadar ujian awal, tetapi juga kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri, sekaligus menghindari pengulangan sejarah pahit 11 tahun lalu. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.